Lu bisa lihat pembunuh bayaran kartel itu dari dua sisi. Yang pertama, monster bengis yang nikmatin rasa sakit orang lain, yang doyan nyiksa dan bunuh kayak itu cuman jadi rutinitas. Yang kedua, itu adalah bocah belasan tahun yang hidup di tengah kemiskinan, diseret masuk ke dunia kekerasan karena dijanjiin kekuasaan dan duit. Dan yang ironisnya, dua-duanya bener. Kenyataan tentang Sicario atau pembunuh bayaran kartel itu bikin hati lu meringis. Anak-anak, bahkan ada yang baru umurnya 10 tahun, direkrut dari daerah-daerah miskin, dijanjiin hidup enak, dikasih harapan, lalu diceburin ke dalam lingkaran setan pembunuhan dan penyiksaan. Semakin lama mereka di situ, semakin mati rasa. Dan parahnya lagi, setelah mereka cukup terlatih, mereka mulai ngerjain hal yang sama ke generasi baru. Muter terus itu siklusnya. Siklus keji yang gak pernah berhenti. Sementara yang duduk manis di atas jadi makin kaya. Dan semuanya dimulai dari satu kata, pelatihan. Jangan bayangin pelatihan ala militer dengan jadwal rapih dan instruktur disiplin. Di dunia kartel, pelatihan jadi Sicario itu sadisnya kebangetan, bre. Kagak ada peringatan, kagak ada pengantar, lu langsung disuruh mutilasi orang hidup-hidup. Tarik gigi orang tanpa bius, potong jarinya pelan-pelan. Dan lu tahu apa? Itu semua masih dianggap pelatihan dasar. Serius, mereka anggap itu sebagai pemanasan doang. Gue pernah lihat satu wawancara. Itu ada seorang mantan Sicario. Waktu dia cerita nadanya datar. Dia direkrut umur 13 tahun. Awalnya disuruh nyiksa, terus dikasih perintah buat ngebunuh orang pertama. Dia bilang iya, tapi si isi ruangan langsung ketawa. Mereka tahu dia bohong, dan mereka juga tahu dia bakal disuruh beneran bunuh orang itu. Saat itu juga di tempat. Begitu lo masuk kartel, logikanya tuh cuma satu, bre, bunuh atau dibunuh. Kadang kepala Sicario itu bakal datengin bocah dan ngomong belak-belakan, gabung atau gua tembak kepala lu sekarang juga. Jadi pembunuhan pertama lu tuh bukan soal kekuasaan, tapi soal bertahan hidup. Lu ngebunuh karena itu satu-satunya cara buat nafas satu hari lagi. Kalau lu masuk militer, lu dikasih pelatihan, diajarin nembak, strategi, pertahanan diri. Tapi kalau lu masuk kartel, lu dikasih pistol dan langsung dijatuhin ke medan perang. Nol training, nol persiapan, dan mayoritas akibatnya mati muda, masuk penjara atau trauma seumur hidup. Ini bukan dramatisasi, bre, ini kejadian nyata. Pernah ada satu kasus, kartel itu ngumpulin puluhan anggota rival. Mereka dikandangin dalam satu rumah. Setelah nunggu momen yang pas, kartel bilang, kita main game yuk. Tapi ini bukan game kayak di TikTok gitu. Ini lebih mirip adegan dari film Saw. Para tawanan itu disuruh lari, yang lari ditembakin. Yang sempat ambil senjata, terjadi baku tembak brutal. Rumah itu bener-bener jadi lautan darah. Dan semua itu dijadiin latihan buat para remaja yang baru jadi Sicario. Lu bisa bayangin bocah-bocah ini bukan lagi belajar nembak di lapangan gitu. Mereka belajar bunuh sambil ngeliat temannya muntah, nangis, atau nyaris mati. Dan begitu mereka udah cukup kebal, mereka yang dikasih tugas berikutnya, yaitu ngelatih generasi selanjutnya. Ini bukan masa depan, ini neraka, bre. Ada dua bocah, gue pernah lihat videonya, yaitu bocah kecil yang ngerasa sekolah itu cuman buat anak kecil. Tapi coba lu tebak, umur mereka berapa? 13, 11. Kartel tuh emang jago banget dalam hal cuci otak, bre. Bahkan sebelum anak-anak ini tahu artinya hidup, mereka udah dicekokin dongeng palsu soal kejayaan. Karena di luar sana mereka denger hal yang sama berulang kali. Kartel itu keren. Masuk kartel itu bikin lu dihormatin, kaya, diseganin. Lu bisa lihat sendiri di mana-mana. Topi El Chapo dijual bebas, lagu-lagu narko korido muter di radio. TikTok isinya Sicario pamer duit hasil ngebunuhnya. Dan buat anak-anak yang hidupnya nggak punya arah, semua itu kedengarannya kayak mimpi. Tapi kayak semua propaganda murahan yang ditunjukin cuman bagian manisnya doang. Mereka nggak pernah cerita soal bagian aslinya. Paranoia yang konstan, kekerasan ekstrim, trauma, rasa bersalah, PTSD, dan harga kemanusiaan yang lu bayar dengan nyawa orang lain. Dan siapa yang paling gampang ketipu sama mimpi palsu ini? Anak-anak dari keluarga miskin. Anak-anak yang rumahnya hancur karena narkoba, karena orang tuanya sakit jiwa, karena hidupnya udah rusak dari awal. Ada yang dari keluarga petani yang bahkan gak yakin bisa makan besok. Jadi bener-bener gak ada harapan gitu. Dan di situ kartel datang dan kasih satu hal, janji. Dan dari itulah
monster-monster ini lahir. Pablo Escobar, El Chapo, El Mencho, mereka semua itu kan pernah jadi bocah kelaparan, bre. Mereka pernah merangkak buat bisa bertahan hidup. Tapi begitu mereka nyium rasa kekuasaan, mereka berubah. Mereka jatuh cinta sama dominasi, dan dari situ mereka bakal lakuin apa aja buat naik ke atas dan tetap di sana. Itulah racun yang disuntikin ke anak-anak baru di kartel. Lu dijanjiin uang, perlindungan, hormatan, tapi yang lu dapet kekerasan yang bikin lu mati rasa. Dan kadang beberapa dari mereka mulai nikmatin rasa itu. Contoh terbaik atau mungkin yang paling buruk adalah Miguel Trevino Morales. Miguel ini lahir 18 November 1970 di Tamaulipas, Meksiko. Anak dari keluarga besar 13 bersaudara. Ayahnya ninggalin mereka, dan sebagai salah satu anak tertua, Miguel dipaksa tumbuh cepat. Dia harus jagain keluarganya. Tekanan hidup ngelempar dia langsung ke dunia kriminal. Umur belasan tahun dia udah mulai kerja buat Hector Manuel Sauceda Gamboa, bos Gulf Cartel waktu itu, yang dikenal dengan nama El Haris. Orang ini jadi mentor pertamanya. Akhir 90-an, Miguel ditarik ke Los Zetas. Bakatnya adalah nyelundupin barang antar perbatasan. Dia hidup bolak-balik Texas, Meksiko, dan paham semua celahnya. Tapi makin lama tugasnya makin gelap. Tahun 2005 dia udah jadi pasukan utama buat ngelawan kartel Sinaloa di Nuevo Laredo. Tapi yang bikin dia beda adalah satu hal. Dia jago banget ngeracunin pikiran anak-anak muda. Miguel ini punya pasukan kecil, isinya anak-anak umur 12 sampai 13 tahun. Mereka ini dijulukin Zetitas atau Little Zetas. Dan tugas mereka ngebunuh. Sederhana kan? Bunuh siapa aja yang berani ngeganggu kartel. Rival, polisi, warga sipil, siapapun. Tahun 2010, Los Zetas pecah dari Gulf Cartel, dan Miguel itu udah ngincer posisi puncak. Meskipun secara formal Heriberto Lascano yang jadi pemimpin, banyak sumber yang bilang Miguel lah yang ngatur pembunuhan, penyiksaan, dan eksekusi paling brutalnya. Heriberto itu cuman bagian administratif, dan waktu Heriberto tewas ditembak militer Meksiko Oktober 2012, Miguel resmi ngambil alih, dan dari situ darah ngalir makin deres. Agustus 2010, Los Zetas nembak mati 72 imigran gelap, cuman karena dicurigai mereka bakal direkrut sama kartel saingan. Tahun berikutnya, Miguel nyetop beberapa bus dari Texas ke Meksiko. Isinya 200 lebih orang. Mereka dibawa ke peternakan di San Fernando. Di sana, mimpi buruk dimulai. Perempuan-perempuan diperkosa, pria-pria dipaksa nonton, terus dipaksa bunuh satu sama lain. Siapa yang menang disiksa sampai mati. Miguel ada di sana. Dia nonton, dia ketawa, dia nikmatin. Agustus 2011, Los Zetas bakar satu kasino di Monterey gara-gara pemiliknya kagak mau bayar uang perlindungan. Jadinya itu kasino habis, bre. Total. 2014, dua pria dari kota Allende dituduh nyolong duit kartel. Tapi yang dibantai bukan cuma mereka. Miguel ngirim pasukan Los Zetas dan ngancurin satu kota. Antara 300 sampai 500 orang tewas. Nggak bisa dihitung pasti. 80 rumah rata sama tanah. Kota itu tinggal debu, dan warga yang berhasil kabur, hidup mereka juga gak pernah sama lagi. Mereka bukan manusia yang sama, cuman bayangan dari siapa mereka sebelumnya. Kalau misal lu ngira tadi itu udah paling parah, belum, bre. Ini baru masuk ke level mereka yang bahkan film horor aja gak sanggup nampilin. Lu tahu apa itu stew versi kartel? Bukan rebusan daging sapi ya, bre. Ini manusia, daging manusia. Mereka ngambil satu anggota keluarga korban, bisa siapa aja, anak, istri, sepupu, terus dimasukin ke dalam tong besi yang biasanya dipakai buat masak makanan babi. Mereka tuangin tuh bensin, terus ya api dinyalain, dibakar hidup-hidup perlahan. Dan yang ngeri itu metode favoritnya Miguel Trevino Morales. Dia nggak cuma nyulik musuh-musuhnya buat dibunuh, dia seneng mainin rasa sakitnya dulu. Kadang dia ngelakuin semua itu sambil ngelihat langsung, kayak nonton pertunjukan. Kalau korbannya udah habis, dia cari anaknya, diculik juga. Dan ya lu udah bisa tebak gitu, nasib mereka nggak jauh beda. Bahkan ada laporan dia ngebakar bayi hidup-hidup. Satu rumor yang paling keparat itu adalah soal Miguel yang pernah masukin bayi ke dalam microwave. Iya, bre, microwave. Lu mungkin pengen bilang itu nggak mungkin, tapi di dunia kartel kata nggak mungkin itu udah lama mati. Miguel alhamdulillahnya berhasil ditangkap, tapi masalahnya ada banyak Miguel lain di luar sana, bre. Anak-anak remaja yang direkrut waktu mereka masih lugu-lugunya, masih polos-polosnya, terus digembleng jadi makhluk tanpa empati.
Di awal mereka cuma pengen makan, tapi begitu mereka nyicip rasa kekuasaan, semuanya jadi kabur. Contohnya Edgar, dijulukin El Poncis, umurnya 11 tahun waktu pertama kali megang pisau buat motong kepala orang. Dia kerja buat kartel kecil di wilayah Pasifik Selatan. Bosnya adalah orang yang dijulukin El Negro, dan dia punya cara spesial buat ngelatih bocah-bocah ini. Dia mastiin Edgar gak ketakutan, dibuat sedingin mungkin, emosinya dicopot, kepala manusia udah kayak ayam potong, sekali tebas selesai. Waktu ditangkap polisi, ekspresinya itu flat bre, datar banget, kayak habis bangun tidur. Dia ngaku udah biasa ngebunuh orang, dan dia nggak takut sama konsekuensinya. Bayangin, anak umur 11 tahun udah merasa kayak ya udah ini hidup gua gitu. Dan Edgar bukan satu-satunya, banyak banget bocah-bocah kayak dia yang akhirnya masuk penjara atau mati ditembak kartel rival atau dilabrak keras sama aparat. Tapi tiap kali mereka muncul di TV, rata-rata tenang, chill, kayak nggak ada darah yang masih nempel di tangan mereka. Jadi Sicario itu bukan cuma soal ngebunuh, tapi juga soal bertahan. Dan itu berarti lu harus siap ngadepin polisi. Skema pertama, suap. Kalau polisi bisa dibeli, mereka tinggal bayar dan jalan terus aja. Tapi kalau enggak, ya lu siap perang. Dan lucunya, kadang polisi bukan cuma minta duit, mereka minta perempuan. Iya bre, jadi ada kasus di mana petugas pengamanan itu bukan nuntut uang, tapi pengen cewek dari kartel buat dibayar sebagai ganti amankan rute. Sakit banget kan? Tapi di dunia ini moral itu udah dijual sejak awal. Lu mungkin mikir gitu, gimana nasib perempuan yang dijadiin alat barter buat suap polisi ini? Apa mereka setuju? Jawabannya, ya siapa peduli soal persetujuan. Di dunia kartel, kata izin atau setuju bukan bagian dari kosakata mereka. Kalau cewek itu nolak, maka dia bakal dihukum gitu, udah jelas. Atau mungkin diperkosa, mungkin dibunuh juga. Mungkin lebih parah, karena di mata mereka yang nolak sama aja ngelawan. Dan kalau lu ngelawan, lu musuh. Sesimpel itu. Tapi pernyataan yang lebih penting, apa yang menurut kartel termasuk agresi? Lu mungkin mikir mereka pasti udah kebal kan sama kekerasan, jadi hal-hal kecil itu gak bakal dianggap ancaman. Tapi kenyataannya justru kebalikannya bre. Ambang batas agresi mereka itu sangat-sangat rendah. Bahkan tatapan mata dari polisi yang dianggap aneh bisa cukup untuk nyulut pembunuhan. Kenapa? Karena seluruh hidup mereka dibentuk sama kekerasan yang ekstrim. Kekerasan adalah bahasa utamanya, solusi untuk segalanya. Mau ada masalah, pukulin. Mau nunjukin kekuasaan, sabet golok. Mau tutup mulut orang, tarik pelatuk. Dan itu kenapa cepat atau lambat setiap Sicario itu pasti ngebunuh seseorang. Kadang di minggu pertama mereka kerja, kadang bahkan sebelum resmi dilantik. Kayak Edgar yang kita bahas sebelumnya, bocah yang udah gak takut mati. Atau kayak Morales yang saking seringnya main darah, dia bisa ketawa saat dengar orang minta ampun. Tapi hal yang paling tragis, mereka semua itu hidup dalam ketakutan. Itu ironi paling kejam dalam dunia Sicario. Mereka ngebunuh karena takut. Takut dibunuh duluan, takut gagal, takut dianggap lemah. Mereka hidup dengan paranoia yang konstan. Mereka diawasin, dikejar, dan buat ngelawan itu semua, satu-satunya cara yang mereka tahu ya cuman kekerasan. Satu peluru lagi, satu mayat lagi, sampai semuanya kerasa biasa. Dan ini bukan cuma soal 1-2 orang. Bocah umur 13 tahun udah dianggap cocok buat dunia ini. Kadang keluarganya sendiri nganggap itu sebagai kehormatan, kebanggaan. Dan di titik itu, lu paham lah seberapa jauh rusaknya sistem yang mereka hidup di dalamnya ini. Karena ketika mereka udah terlanjur nyemplung terlalu dalam, mereka juga gak bisa keluar. Gak ada exit plan-nya. Lu keluar, lu mati. Lu ngomong ke polisi, lu mati. Bahkan kalau lu ditangkap dan masuk penjara, kartel bisa tetap nyamperin pesan terakhirnya. Satu bilah pisau ke leher lu, selesai. Dan kebanyakan dari mereka bahkan gak sadar kalau yang mereka jalanin itu salah. Udah terlalu lama mereka hidup di dunia gelap, sampai cahaya pun kelihatan kayak tipu-tipu. Mereka dilatih untuk agak mikir, cuman patuh, cuman eksekusi, cuman jadi mesin. Uangnya ya mereka dapat, tapi jangan mimpi bakal sekaya El Chapo atau El Mencho. Mereka cuman dipakai dan begitu gak berguna dibuang. Hidup sebagai Sicario itu kagak ada damainya. Lu dikejar sama musuh, sama polisi, bahkan sama temen satu kartel sendiri. Kapan aja lu bisa mati. Setiap malam tidur lu pasti bakal sambil mikir, apa ini malam terakhir gua? Dan kalaupun lu selamat, lu tetap gak bebas. Gak bisa punya KTP asli, gak bisa tinggal lama di satu tempat, gak bisa percaya siapapun, bahkan kagak bisa punya mimpi.
Dan di atas semua itu, mental lu juga hancur. Gak ada manusia yang bisa terus ngelakuin kekejaman tanpa hancur dari dalam. Trauma, PTSD, depresi, dan yang paling umum, numbing. Mereka udah kagak ngerasa apa-apa. Manusia lain bukan manusia lagi, cuman jadi target di mata mereka. Cuma nama di daftar yang harus mereka singkirin. Banyak dari mereka larinya ke alkohol, narkoba, supaya bisa tidur, supaya bisa kagak denger jeritan yang masih terngiang-ngiang di kepala mereka. Jadi kalau ada yang bilang dunia kartel itu keren, lu kasih tahu aja, pelatihan jadi Sicario itu bukan soal petualangan gitu. Itu neraka, dan sekali lu masuk, satu-satunya jalan keluar cuman di kantong mayat. Oke bre, gitu aja buat video gue kali ini. Kita udah ngebahas soal pelatihan brutal dari calon anggota kartel. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.